Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pagi ini tepatnya kita ada di Telogo Muncar. Ini di puncak Gunung Merapi. Nama lokasi wisatanya terkenal dengan Telogo Putri, dan suasananya cukup sejuk di sini, dengan diiringi dengan suara-suara gemericik air dari air terjun yang jatuh dari atas. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang satu kisah tentang orang-orang yang berburu harta kekayaan. Lebih tepatnya sebenarnya berburu kebahagiaan melalui harta kekayaan. Alkisah, ada seseorang yang sangat mendapatkan sebongkah berlian. Tentu orang bermaksud ketika mendapatkan sebongkah berlian, dia ingin menukarnya dengan kebahagiaan. Nah, karena keinginannya yang besar, maka suatu hari dia diberikan ilham melalui mimpi-mimpinya. Diberikan ilham, diberikan petunjuk bagaimana dia dapat memperoleh sebongkah berlian itu. Di dalam ilhamnya itu, dia dikasih petunjuk di mana tempatnya, ciri-ciri tempatnya, dan ada siapa di tempat itu yang bisa memberikan petunjuk bahwa di situ ada sebongkah berlian. Setelah mendapatkan ilham tersebut, orang ini bergegas mencari tempat dan orang sesuai dengan petunjuk dalam ilham itu. Singkat cerita, orang ini menemukan tempat dan sekaligus orang yang sesuai dengan ciri-ciri dalam petunjuk ilhamnya itu. Lalu orang ini menyapa, karena di situ dihuni oleh satu orang yang tinggal di situ. Dia sapa, "Wahai Tuan, saya datang kemari karena satu petunjuk bahwa Tuan, tempat ini dan Tuan mengetahui ada sebongkah berlian yang memang saya cari." Lalu orang ini mengatakan bahwa, "Sebongkah berlian macam mana yang kau maksud?" Lalu orang ini menjelaskan sesuai petunjuk dalam ilhamnya, yaitu sebongkah berlian yang Tuan miliki, Tuan simpan. Menurut petunjuk ilham yang saya dapat, bahwa Tuan dapat memberikan sebongkah berlian itu kepada saya. Lalu orang ini menjawab, "Oh, berlian itu yang kau maksud. Baiklah, kalau kau menghendaki berlian itu, akan kuberikan berlian ini." Lalu orang ini membuka wadah atau kantong yang dimilikinya dan mengeluarkan sebongkah berlian itu sebesar kepala manusia, dan diberikanlah pada orang yang mencari-cari berlian itu. Lalu dengan sukacita, dengan senang hati, dengan berbunga-bunga, orang ini segera mengambil sebongkah berlian itu dan segera membawa sertanya pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya dengan sebongkah berlian itu, orang ini mulai bertarung dengan pikiran-pikirannya, dengan prasangka-prasangkanya. Dia mulai memikirkan apa yang terjadi jika tetangganya, orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa dia mendapatkan sebongkah berlian hari itu. Dan dia mulai mengkhawatirkan jika orang-orang di sekelilingnya, tetangganya, mengetahui bahwa dia memiliki sebongkah berlian, itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan berlian itu sendiri. Jadi bisa membahayakan hartanya dan juga bisa membahayakan diri dan keluarganya. Lalu dia berpikir keras bagaimana supaya berlian ini yang dia peroleh ini dapat tersimpan rahasianya dengan baik. Sesampainya di rumah, sebelum memasuki rumah, dia berpikir, "Aku harus memberitahu istriku tentang sebongkah berlian itu." Tetapi dia lalu mempertimbangkan untuk tidak memberitahu istrinya, karena menurut penilaian beliau, istrinya
tidak mungkin mampu menjaga rahasia jika berlian ini diinformasikan kepada istrinya. Lalu dia memutuskan untuk tidak memberitahu istrinya. Dia masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke kamarnya, dan disimpanlah berlian itu di bawah tempat tidurnya. Dan hari itu dia tidak beranjak dari kamarnya. Sampai suatu ketika istrinya merasa bahwa perilaku suaminya berubah sejak pulang ke rumah hari itu. Lalu tibalah waktunya untuk makan siang, dan sang istri menghampiri sang suami dalam kamarnya. "Wahai suami, mari kita beranjak makan, karena aku sudah menyiapkan aneka hidangan makanan kesukaanmu hari ini." Lalu sang suami ini menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku tidak berselera makan, dan izinkan saya tinggal di kamar ini sendiri." Lalu istrinya memutuskan dengan pikiran yang agak membingungkan, dia meninggalkan suaminya dan dia menyantap hidangan yang sudah dimasaknya. Singkat cerita, hari berganti malam, dan seperti biasa sang istri menemani suaminya di kamar untuk tidur beristirahat malam itu. Dan dia melihat suaminya terus-menerus gelisah, tidak bisa memejamkan mata, dan sampai akhirnya istrinya berangkat tertidur pulas seorang diri. Lalu sepanjang malam sampai pagi, orang ini tidak bisa tidur dan terus gelisah memikirkan harta benda yang baru didapatkannya hari itu. Lalu pada keesokan harinya, dengan penuh penderitaan karena dia tidak bisa beristirahat, pikirannya terus berkecamuk, mengkhawatirkan harta benda yang baru diperolehnya. Lalu dia teringat orang-orang yang baru saja pada hari kemarin memberikan sebongkah berlian itu kepada dirinya. Dia berpikir keras, kenapa orang itu memberikan sebongkah berlian yang berharga ini menurut saya, bahkan tanpa menanyakan identitas dan nama saya. Orang itu langsung merogoh berlian dari kantongnya, dari wadahnya, dan langsung memberikannya padaku. Kenapa orang ini tidak menganggap berlian ini berharga seperti saya beranggapan? Dan akhirnya hari itu dia memutuskan, karena dia merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa tidak happy dengan keberadaan sebongkah berlian itu, dia memutuskan untuk kembali menemui orang yang memberikan sebongkah berlian itu. Lalu dibungkuslah berlian itu, dan dia beranjak pergi menemui orang di mana dia mendapatkan berlian itu. Sesampainya di tempat orang itu, lalu menyapalah orang ini, "Wahai Tuan, saya pikir dengan mendapatkan sebongkah berlian ini saya akan bahagia. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan sebongkah berlian ini, bahkan sebelum saya bisa menikmatinya, saya kesulitan melakukan aktivitas saya sebagai manusia, dan bahkan cenderung saya tersiksa karena menjaga berlian ini. Saking saya menganggap berlian ini berharga, saya tidak bisa tidur untuk menjaganya. Bahkan saya hidup dengan was-was, mengkhawatirkan resiko berlian ini dan keamanan saya dan keluarga saya." Lalu sang tuan ini tersenyum lebar, dan dia bilang, "Lalu apa maksudmu kembali kepadaku?" Lalu orang ini kembali bertanya, "Tuan dengan sangat mudah memberikan sebongkah berlian ini kepada saya. Padahal Tuan mungkin tahu ini berharga, dan saya menganggapnya ini barang berharga. Tapi Tuan memberikan berlian ini bahkan tanpa menanyakan siapa nama saya berasal dari mana, identitas saya seperti apa. Tuan hanya memberikan begitu saja. Seakan-akan barang ini tidak berharga bagi Tuan." Lalu saya berpikir, pastinya Tuan memiliki barang atau sesuatu yang lebih berharga dari berlian ini. Lalu orang ini tersenyum lebar dan, "Baiklah, kalau kau ingin tahu apa yang lebih berharga dari berlian ini, maka mari berlian ini kita lempar jauh-jauh, kita buang saja. Dan kamu cukup duduk di sini bersama saya, supaya kamu bisa mengetahui apa yang lebih berharga dari berlian ini." Dan singkat cerita, dibuanglah berlian itu, dan orang ini belajar dengan si tuan tadi bagaimana
memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya tanpa memburu harta benda yang pada hakikatnya tidak menjamin kebahagiaan pada semua orang. Hikmah dari cerita ini adalah kita jangan lalai menganggap bahwa harta benda itu menjamin kebahagiaan kita. Nah, karena kita banyak tertipu dengan asumsi bahwa harta benda itu menjamin kebahagiaan, maka begitu banyak orang, kita semua berlomba-lomba mengejar mimpi mendapatkan harta dan melupakan kita mengejar kebahagiaan. Jadi sejatinya yang kita kejar, yang kita impikan adalah kebahagiaan hidup, bukan harta. Karena harta, faktanya dari cerita tadi, orang sudah mendapatkan impian hartanya, sebongkah berlian yang sangat berharga menurut perhitungan banyak orang. Tapi faktanya, sebelum dia bisa menikmatinya, baru memperolehnya saja, dia udah tersiksa sepanjang malam, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat, bahkan tidak bisa berpikir dengan tenang. Seluruh hidupnya dihantui ketakutan, dihantui resiko-resiko ketika dia memegang harta itu. Demikianlah hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa menyetel ulang mimpi-mimpi kita tentang kebahagiaan. Jangan pernah menjadikan harta benda itu sebagai mimpi paling tinggi, tapi mimpikanlah kebahagiaan hidup bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.